Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa dengan NIM E1E019172 nomor urut 17 dari kelas 5E untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pemahaman saya dari pertemuan pertama hingga 8. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa, yang kedua, belajar melalui bahasa, dan yang ketiga, belajar tentang bahasa. Di mana belajar bahasa ini maknanya yaitu seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis, serta yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Makna dari belajar melalui bahasa ini yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa, di mana makna dari belajar tentang bahasa ini yaitu seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, diantaranya yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, di mana arti dari kata tersebut yaitu pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajaran yang aktif. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu itu guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Selanjutnya yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, di mana arti dari kata tersebut yaitu dari yang awalnya hanya guru menjadi sumber belajar atau sumber informasi satu-satunya menjadi beraneka sumber belajar seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Di mana maksud dari pernyataan tersebut yaitu guru bukan saja seorang yang berprofesi sebagai guru, tetapi semua orang yang memiliki pengetahuan ataupun pengalaman merupakan guru bagi kita. Kemudian, tempat untuk memperoleh ilmu bukan hanya di sekolah dan di ruang kelas, melainkan semua yang bisa dijadikan tempat untuk belajar merupakan kelas. Tidak peduli setua apapun kita, jika kita masih ingin belajar, maka kita adalah peserta didik. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, di mana maksud dari pernyataan tersebut yaitu ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan lebih cepat dan mudah karena hampir semua informasi yang kita butuhkan sudah tersedia. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pendekatan kontekstual, terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu bertanya atau questioning. Makna dari komponen pendekatan konseptual bertanya ini yaitu bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melakukan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Pelaksanaan dalam komponen bertanya ini yaitu kembangkan dengan cara mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya, yakni berkaitan dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa terkait materi yang dipelajari maupun hal-hal lain di luar materi. Misalnya, guru menyampaikan terlebih dahulu materi, kemudian siswa diminta untuk bertanya apabila ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam. Apa urgensi komponen bertanya sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Kegiatan bertanya ini perlu diterapkan agar guru tidak mendominasi proses belajar dan memancing siswa untuk berpikir. Kemudian, siswa juga perlu bertanya kepada guru untuk menjawab hal-hal yang belum dipahami. Dengan melaksanakan komponen ini, keterampilan berbahasa siswa bisa terlatih. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu pemodelan atau modeling, di mana makna dari komponen ini yaitu pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan cara menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Selanjutnya, apa sih urgensi komponen pemodelan sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Yaitu karena pentingnya pemodelan ini dalam bahasa Indonesia agar siswa mampu aktif dalam pembelajaran. Kegiatan belajar tidak monoton hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi siswa juga ikut di dalamnya. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu penilaian sebenarnya atau authentic assessment, di mana makna dari komponen ini yaitu penilaian yang sebenarnya merupakan tindakan menilai kompetisi siswa secara nyata. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya, maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Bentuk pelaksanaan dari komponen ini yaitu melakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara. Selanjutnya yaitu mengapa urgensi komponen penilaian sebenarnya perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu karena agar dapat menilai kinerja dan kemampuan siswa secara nyata yang meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bukan hanya dari satu ranah. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Dalam tabel kata kerja operasional terdapat dua kelompok. Yang pertama yaitu low order thinking skill atau LOTS, dan yang kedua yaitu high order thinking skill atau HOTS. Di mana tingkatan yang pertama hingga ketiga atau C1 sampai C3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Sedangkan tingkat 4 sampai 6 atau C4 sampai C6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Baik, selanjutnya dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Makna dari A, B, C, dan D ini merupakan singkatan yang sering diucapkan oleh guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP untuk memudahkan dalam penyebutannya, di mana yang A merupakan singkatan dari audiens. Kata audiens dapat diartikan sebagai pendengar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendengar adalah peserta didik. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam melakukan pembelajaran. Contohnya misalnya seperti
Kata diberikan beberapa contoh gambar segitiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga. Kata peserta didik yang terdapat pada kalimat tersebut yaitu termasuk audience. Yang kedua yaitu B atau merupakan singkatan dari behavior. Kata behavior dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah selesai melakukan proses pembelajaran. Contohnya yaitu peserta didik dapat mencontohkan himpunan dan bukan himpunan. Dari kalimat tersebut, kata mencontohkan himpunan dan bukan himpunan merupakan salah satu bentuk tingkah laku peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran tentang materi himpunan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu C, merupakan singkatan dari kata condition. Kata condition dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan. Dalam kegiatan pembelajaran, condition yang dimaksud adalah keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Contohnya, misalnya kalimat diberikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut secara tepat. Dari kalimat tersebut, kata diberikan pernyataan merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan kondisi atau keadaan. Selanjutnya yaitu kata D merupakan singkatan dari degree, di mana kata degree ini dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Contohnya dalam kalimat misalnya, setelah melakukan percobaan mengenai jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Nah, pada kalimat tersebut, kata dengan tepat merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan degree atau hasil pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya yaitu saya akan mencontohkan tujuan pembelajaran. Perhatikan kalimat tersebut, yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis permulaan. Nah, pada tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena di sana hanya terdapat A, B, C, tapi tidak terdapat D. Jadi penulisan yang benar yaitu misalnya, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan tepat. Nah, kata dengan tepat ini merupakan D atau degree. Selanjutnya, perhatikan penulisan tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Nah, pada tujuan pembelajaran tersebut, kurang tepat karena di sana hanya terdapat A dan B, sedangkan C dan D-nya tidak ada. Jadi, penulisan yang tepat yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan benar, di mana mendengarkan penjelasan guru merupakan C-nya atau condition, siswanya merupakan A atau audience, dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan merupakan behavior, dan dengan tepat dan dengan benar merupakan D atau degree. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.